Lu kebayang gak kalau ada 100 orang, lu punya 100 follower, kebutuhan lu adalah disukain 100-100-nya. Lu serba salah, men. Capek lu sih. Mau ngapain aja pasti salah dan lu pasti punya alasan untuk gak pede. Coach kasih solusi. Coach Rene. Wah, seru nih bahas tentang percaya diri. Iya. Karena kan kita udah beberapa pekan ngobrolin soal PHK. Iya. Terus kemarin kita juga udah sempat ngobrol banyak support system yang ada. Tapi betul. mau support system sebaik apapun, Der, kalau lo nya nggak pede, lo nggak punya confidence, nggak ada gunanya. Coba kita cek datanya ya. Hal apa yang membuat Anda tidak percaya diri? Bentuk fisik nomor 1 loh, 60,7%. Coach Rene. Kenapa lo nyinggung gue? Maksudnya soal tinggi badan? Itu emang soal fisik sih. Gue bukan gak percaya diri, gue marah yang ada. Sama aja. Lebih parah. Sama. Tuh, bentuk fisik artinya mungkin dari tinggi ke atas. Kenapa lo mesti masuk tinggi lagi sih? Enggak satu-satu. Tinggi ke atas, tinggi ke bawah, lebar ke dalam, lebar keluar. Bayangin ketika udah tinggi ke bawah, lebar keluar gitu. Ingat ya, kita gak body shaming ya. Ntar gue diserang lagi nih sama SJW Kenapa nih. yang dia body shaming gue kok kurang ajar emang. Enggak. Tuh, lihat deh, bentuk fisik. Ini kita lagi bahas. Soalnya nanti ujung-ujungnya buat lo juga kita bahas. Soalnya apa? Banyak di perusahaan-perusahaan tuh gara-gara kayak begini enggak berani mengutarakan sesuatu. Ada tuh tadi. Ya kan? Tuh, sifat. Gak berani bilang tidak. Tuh. Ya kan? Membuat finansial juga bawah dikit deh. Turunin coba. Bentuk fisik, sifat nomor 2. Oh mungkin apa ya? Minderan gitu kali ya. Sifatnya jadi maluan gitu ya. Nah tidak tuh maksudnya tidak. Dia nggak mau mengatakan tidak. Kalau gue bilang tidak, akhirnya banyak sekali penyerangan. Akhirnya gue nggak pede. Misalnya gini, lu bisa nggak? Aduh, gue harus bilang bisa lagi nih. Kan ngaruh ke kerjaan juga nanti. Banget. Mau nggak mau. Iya gue bisa deh kan. Boleh lihat di atas gak sih tadi karena ada yang sosial, ada media sosial naik lagi kayak ada grafik saatnya apa nih? Apakah Anda memikirkan pandangan orang terhadap diri? Lihat ya, mayoritas ya. Oh iya. Ya kan? Ya 80% mengatakan ya. Naik lagi. Oh jadi mikirin apa kata orang ya. Apakah media sosial sangat berpengaruh terhadap kepercayaan diri? Wah. Ya sih. Jadi medsos, habis medsos biasanya kan turunannya lu di komen karena banyak yang nggak suka, di likes ya kan, atau hatreds atau macam-macam sih. Akhirnya lu nggak pede. Iya. Ini sama nggak sih kasusnya seperti yang Reza Arab? Kenapa dia? Kan dia sempat nutup akun YouTube-nya gara-gara kayak ya mungkin banyak versi ya, tapi intinya kayak ya gue hidup karena ngikutin komen, mau gak mau gue bikin game. Misalnya waktu itu kontennya gaming karena komen. Gue harus posting tiap hari gara-gara komen. Misalnya kayak, bang gak baru posting? Wah kayak semua itu nyambung tuh. Mau gak mau apa kata orang. Jadi memikirkan kalau gue gak posting gimana ya. Ini juga gitu. Menarik banget sih. Observasi tentang secara kultural, secara budaya memang kita punya problem dengan kepercayaan diri. Kita masuk lagi, masih pada inget ya Hofstede waktu itu kita bahas soal kultural ya. Coba. Masuk ke Hofstede deh, Aldan. Nah ini kita udah set ya. Jadi kira-kira yang mewakili aja nggak ada maksud untuk gimana-gimana. Tapi memang di sini ada Indonesia. Kita komparasi Qatar karena memang lagi heboh sekarang nih Piala Dunia. Sama Amerika Serikat. Oke. Nah yang paling terkait dengan dengan isu kepercayaan diri, salah satunya adalah individualism. Lu perhatikan individualism Indonesia dibandingkan negara-negara yang lain itu paling rendah. Oh, jadi misalnya individualismnya di bawah, artinya dia nggak pedean? Bukan nggak pede, manifestasi dari ketidakpedean. Contoh kayak misalnya, lo kan pasti suka ngomong di depan banyak orang gitu ya. Terus lo mengajukan pertanyaan, kira-kira any question gitu ya, pertanyaan apapun, ada yang mau coba jawab pasti sunyi. Oh ini Indonesia banget nih. Bener nggak? Karena untuk stand out, untuk kemudian tampak lo angkat tangan, dilihat bukan saja oleh pembicara tapi oleh semuanya bahwa lo angkat tangan. Dan kalau kemudian nanti lo salah itu kan memalukan sekali. Jadi individualism itu artinya keberanian ketika lo sendirian.
untuk stand out, untuk ngomong opini lo, pendapat lo. Tapi kalau ada tadi nyambung kan, ada yang bilang tidak tuh susah gitu kan. Betul. Tapi kalau ada yang bilang ada yang udah ngangkat tangan duluan, ikut yang lain. Langsung ikut. Karena udah ada yang menunjukkan, itu individualism. Ya. Dan terkait juga sebenarnya poin berikutnya soal power distance. Lo lihat ya, power distance itu bagaimana seseorang yang punya power dipersepsikan. Jadi sangat erat tingkat kepedean orang Indonesia dengan power yang dia miliki. Kalau dia punya power, otomatis dia merasa lebih percaya diri. Oh, makanya Qatar tinggi karena orang-orang situ kan wibawanya tinggi. Betul. Iya kan, orang-orang Timur Serupa Tengah. Ya 11-12 ya. Iya. Perhatikan coba, individualism di Amerika Serikat tinggi sekali. Jadi gue nggak ada masalah, gue nggak sepakat sama lo dan gue menyampaikan ketidaksepakatan gue sama lo. Bukan masalah gue. Kalau lo punya problem, itu problem lo. Tentang bagaimana publik melihat dia, don't care, nggak peduli juga gitu. Nah, ya terkait soal si power distance-nya, Amerika Serikat termasuk rendah, lihat nggak? 40, ya kan, artinya apa? Mereka antara lo punya power nggak punya power, ya itu perkara lumrah. Gue nggak merasa harus lebih rendah diri karena gue nggak punya power. Atau merasa gue lebih percaya diri karena punya power. Itu nggak ada di sana. Menarik ya. Menarik. Ini yang kalau long term orientation ini kan nol tuh Qatarnya. Qatar mungkin nggak ada hasil risetnya. Jadi dia tidak muncul di sana. Gitu. Coba masukin lagi dong yang ini mewakili benua lain, Eropa misalnya, Jerman. Gitu. Maksudnya kita juga pengen kupas, jangan cuma timbang foto begini doang. Tapi kan kita harus tahu itu tandanya apa. Ya adalah ya. Saya dibungkam. Coba kita lihat. Jerman. Kita berubah warnanya jadi ya sekarang. Biru, kalau ya? lo lihat Jerman itu power distance-nya rendah, bahkan lebih rendah dari Amerika Serikat. Individualismnya tinggi nomor 2 setelah Amerika Serikat. Menarik ya. Gitu. Nah ini. Dia berani rame-rame nih. Siapa? Bukan berani rame-rame. Jerman, gue maunya nyakup lautin aja sih sebenarnya. Individualisme kan tinggi banget. Artinya dia bodo amat kan? Bodo amat, dia sama kayak Amerika Serikat tadi. Gue punya opini, gue punya pendapat, ya itu pendapat gue. Lo mau nggak suka, mau suka, problem lo. Makanya yang waktu rame yang di Qatar kemarin tuh pas bola. Yang gini. Ini tuan rumah siapa? Tapi kalau ngelihat ya, tapi dia mau bersuara, yang penting gue harus ditoleransikan gitu kan. Padahal di rumah orang. Kalau mau ngobrol ya, biasanya orang yang sedemikian ekstrim menyuarakan satu opini, pada satu masa tertentu kultur itu pernah secara ekstrim anti. Emang ya? Iya, zaman Hitler, orang-orang non Aryan yang bukan warga Nazi. Arya, bukan Nazi, bukan masuk kategori Nazi itu partainya ya. Atau orang-orang homoseksual itu dipersekusi, dimasukin ke kamp konsentrasi, diberantas. Iya, dan itu masih berlangsung sampai sekian lama sehingga mereka kayaknya, kalau menurut gue sekarang, efek kenapa harus membela sekali untuk mengkompensasi kesalahan masa lalu mereka, tanpa mereka melihat ini kaitannya dengan guidance dari sang pencipta atau enggak. Kan kalau ini kan turunan dari materialism ya, bahwa gue merasa standar benar salah itu tergantung opini saat itu. Sementara kalau kita sebagai Muslim, benar salah kan dari Allah. Mau tahun 0, mau tahun 2022, kalau dinyatakan salah, salah. Iya kan, kita bergeming, kita nggak mau digeser kanan kiri. Bukan urusan norma, ini urusan guidance. Norma mengikuti guidance kata Allah, bukan sebaliknya. Ya enggak. Kata Allah kita sesuaikan dengan apa yang norma kita terima sekarang. Ini kan dinormalkan, dijadikan sebuah norma bahwa kita harus terima, bahwa kita harus toleran gitu. Gitu. Ini jadi bentuk kompensasi dari yang sebelum ini, dikit out of topic ya. Iya. Gitu. Nah, masih bahas mengenai kayak tadi misalnya butuh ditoleransikan apa segala macam. Itu juga akan ngaruh banget ketika ada di sebuah organisasi perusahaan. Misalnya dia mau ngapain sih biasanya, kayak misalnya dia mau bersuara, mau nanya, mau mengutarakan pendapat tentang di meeting kayak di manapun itu. Kalau di organisasi Indonesia, karena kombinasi power distance yang tinggi, ingat ya, power distance itu adalah orang yang punya power dipersepsikannya seperti apa. Jadi gua nggak boleh salah. Ada persepsi itu. Dan bahkan saat Pak Bos mengungkapkan satu pendapat,
Jadi wacana ya, atau instruksi atau bercandaan nggak bisa dibedain. Kenapa? Karena dia bos. Apapun dari dia ya kita wajib ikut. Jadi power distance yang tinggi diimbangi dengan kekurang pedean, kekurang percaya dirian orang-orang di sekelilingnya. Itu tadi makanya biasanya kalau gue suka ngeledekin remah-remah momogi itu tadi. Ya lo ngerasa sebagai remah-remah momogi pendapatku nggak punya opini sama sekali ya. Aku nggak punya pendapat. Ya udah gue diem aja. Gitu. Itu kombinasi dua itu yang menurut gue sangat berbahaya. Gitu. Karena akan semakin sulit ada diskusi terbuka. Dan kabar-kabar yang harus diketahui oleh Pak Bos itu butuh waktu. Kenapa? Karena harus melewati sekian banyak orang sebelum sampai ke dia. Tapi bukan itu malah bagus. Apa tuh? Misalnya agak banyak screeningnya apa segala macam, layer-layer untuk memastikan bahwa ini tuh nggak gampang untuk terposting misalnya kalau untuk ngomongin sosial media ya. Atau mungkin eksekusi sebuah event atau mungkin approval. Menarik sudut pandangnya. Ini kaitannya misalnya gini, ada hal urgent yang harus segera direspon. Lama sekali sampai ke atas. Selama sekali untuk diputuskan. Jadinya layer itu memang berguna untuk memastikan screening, tapi kalau dibutuhkan respon cepat itu sangat buruk. Jadi boleh langsung bypass gitu ya? Harus ada batasannya biasanya. Sebagai seorang manajer, lo berhak memutuskan sejauh ini dan dia harus tahu. Bahwa dia boleh memutuskan itu. Jadi gak semuanya dilempar ke atas. Atau kayak yang kita pernah bahas, semuanya di-meetingin dulu. Jadi keputusan di-meetingin. Padahal meeting itu tujuannya bukan untuk mengambil keputusan. Meeting itu tujuannya adalah untuk mendengarkan, berkoordinasi. Keputusan itu diambil oleh leaders. Iya, ownernya gitu. Itu yang CEO lah, let's say. Tapi emang perkara PD ini gak tahu deh, kawan-kawan juga merasakan gak ya? Kita punya isu besar sih terkait self-confidence itu tadi. Karena menurut gue akar permasalahannya pemahaman confidence yang salah. Jadi confidence itu dipahaminya sebagai gue mesti ngomong di depan cermin bilang bahwa gue mampu, gue bisa gitu. Paham ya? Nah, jadi kayak self efficacy gitu. Jadi kamu memang hebat, hari ini kau akan mencapai tujuan hidupmu. Jadi kayak berusaha menghipnotis diri gitu, paham? Ini ada cara-cara confidence seperti itu, tapi mudah sekali crack, tahu ya? Kayak telur mudah pecah. Kenapa? Pada saat lu bilang lu memang bisa, lu juara, terus pas lu buka Instagram isinya cemoohan lu. Ya, gue salah. Paham ya? Itu permainan motivator kan biasanya begitu. Iya, jadi menurut gue kebanyakan orang mengkaitkan confidence itu dengan bagaimana lu bisa meyakinkan diri lu sendiri bahwa lu baik, lu hebat. Itu miss menurut gue. Itu satu ya. Dan ragam jenis confidence macam-macam. Kalau orang biasanya gini, Derry baru ngomong sekali jadi broadcaster 1 jam sama broadcaster jam ke 10.000 beda banget kan? Karena lu udah melakukan itu. Kayak arsitek udah berhasil bangun satu rumah, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat akan lebih mudah. Dia punya confidence lebih. Ini confidence yang didasarkan gue udah pernah ngelakuin nih. Oh, ini berarti ada hubungannya dengan kalau mau ngapa-ngapain berarti diukur juga dari berapa lama pengalaman lo. Berapa lama pengalaman lo dan lo punya pengalaman melakukan hal tersebut atau enggak. Kan kebanyakan kita confidence kayak tadi kaitannya ada yang secara umum memang confidence gue parah gitu. Jadi self image gue rendah gitu. I'm just nobody. Bisa jadi ini terkait dengan di keluarganya, apalagi di keluarga Indonesia di mana ada strata gitu ya. Strata pertama bapak ibu, strata kedua kakak nomor 1, strata berikutnya kan ada kayak gitu. Jadi si bontot atau orang yang merasa distratakan paling rendah, dia akan ngerasa gue bukan apa-apa. Kenapa? Karena kalau dibandingin kakak gue tuh udah lulusan perguruan tinggi negeri, dia dapat scholarship, gue lulusan belum lulus. Wah, paham ya? Ini bahaya loh. Coba lihat berita dong Dan, yang anak kedua meracun satu keluarga. Di mana? Dapat nggak coach? Ini nyambung loh. Soalnya gara-gara dia nggak pede, dia nggak confident dan ditelusuri ternyata let's say mungkin dia katanya dibeda-bedain lah, atau dia mau nggak mau harus tulang punggung keluarga, dia membiayai apa segala macamnya sehingga dia parah. Nah ini akan nyambung nggak nih? Coba kita bahas ya, karena efeknya kemana-mana ketika kita diracun nih. Mati. Meninggal. Jadi ya ini ntar berita kita bahas ya. Intinya ini akan nyambung nih. Jadi ada 3 anak yang di sini disebutkan ya. Sekeluarga, ada ibu sama bapak. Sekeluarga. Anaknya 3. Di sini disebutannya begitu. Jadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Si anak kedua ini dia keluar rumah bentar, beli racun, balik ke rumah, bikinin kopi sekeluarga buat bapaknya, buat ibunya, buat kakaknya, buat adeknya.
dikasih racun masing-masing, diminuminilah ke semuanya. Ujung-ujungnya apa? Pada teriak-teriak panik masuk kamar mandi, meninggal semua. Serius? Iya coach, rame ini beritanya. Tuh, baru ya, gue baru lihat juga. Tuh, jadi ya mudah-mudahan ini berita sama ya. Ya, jadi dia dikenal pendiam tapi kerap menghamburkan uang. Intinya begitu coach. Lihat deh di bawah beritanya. Ngeri ya. Maksudnya gini, ya banyak lah versi, bukan banyak versi dalam artian apa ya, itu kan. DDS mengakui melakukan pembunuhan dengan cara mencampuri minuman, teh hangat dan es kopi dengan racun yang dibeli secara online. Sakit. Online bahkan tuh. Akhirnya ketiga korban, tuh Abbas, Heri, Dea, Khairunisa gitu kan, ya, tewas di rumah mereka. Tuh. Nah itu dah, ini kurang lebih ya begini ya. Gue lupa deh, ini ibunya ada juga nggak nih? Ada tuh, Heri Abbas Asyar, bukan? Bapaknya tuh, dia berarti kakaknya atau adiknya lah. Begitulah kurang lebih. Mohon maaf kalau salah, cek aja beritanya. Nah artinya kan, ya mungkin ini akan nyambung ya kemana-mana ketika ngomongin confidence. Mungkin. Ini coba kita kait-kaitin ya. Misalnya dia nggak pede di keluarga. Misalnya dia mulu ya, yang misalnya seorang adik nih, kok abangnya mulu ya, atau seorang abang kok adiknya mulu sih yang diginiin. Iya. Itu kan kemana-mana ya coach ya. Nah artinya tuh percaya diri seserius itu ya harus diperhatikan ya. Sekarang kita bedah ya. Bagaimana rumus percaya diri. Nah ini. Banyak orang yang punya versi tentang bagaimana bisa percaya diri. Ada yang mengatakan ya itu tadi Allah bisa karena biasa, yang mulai kalau lu udah terlatih ya lu akan otomatis lebih percaya diri. Ada lagi yang mengatakan lu datang aja lebih awal. Orang yang datang lebih awal pasti lebih percaya diri dibandingkan orang yang telat. Benar juga sih ya. Betul. Iya kan? Kenapa? Karena kalau lu terlambat ya semua mata akan memandang lu gitu kan. Tapi kalau misalnya kuliah mulai jam 9, lu udah datang jam 8 udah duduk manis di situ, lu yang merhatiin orang-orang yang masuk gitu. Wih, keren. Iya kan? Tapi kata kuncinya ada yang di ketiga sih. Apa tuh, Coach? Jadi diri lu sendiri. Iya kan? Jadi diri lu sendiri, cuman maknanya apa sih? Emang gue belum jadi diri gue sendiri. Maknanya jadi diri sendiri adalah punya kejelasan arah hidup lo, purpose hidup lo. Purpose itu bukan tujuan ya, tapi arah hidup lo. Dan kita sebagai Muslim, menurut gue udah diajarkan rumus percaya diri yang paling istimewa, paling cakep. Yang paling ngerti dirimu adalah penciptamu, bukan lo. Lo punya gambaran tentang diri lo atas semua perjalanan hidup yang lo lalui. Tapi yang paling mengerti dirimu adalah penciptamu. Jadi yang penting untuk dipegang di sini adalah bagaimana lo mengupayakan punya hubungan terbaik dengan sang pencipta dan melakukan apapun yang dikehendaki oleh sang pencipta sehingga confidence lo muncul dari situ. Sekarang gini, coba kalau dibaca yang tadi, lihat deh yang ada yang grafik yang awal yang di kumparan itu ya. Yang alasan satu lagi yang ini. Nah ini ya, coba lihat deh, semuanya ada kesamaan gak Der? Yang mana aja nih? Semua. Kesamaannya adalah bagaimana lo melihat diri lo dilihat orang lain, bener gak sih? Oh iya. Bener gak sih? Bener. Jadi kesalahan terbesar dalam kita membuat percaya diri adalah kita berusaha meyakinkan orang-orang sekitar kita. Sibuk ngurusin begituan. Gue kurang pendek gitu kan, gue kurang tinggi, mungkin ada orang cakep, ketinggian, tapi gue kayaknya bener Coach, gue punya teman namanya Tito ini nggak masuk muri juga sih, tapi dia tuh kayak semacam 2 meter gitu, bahkan dia sendiri bilang bahwa kelebihan hormon, ada kelainannya lah. Ya maaf ya kalau salah ya, tapi kan lu sendiri bilang begitu, jadi harusnya misalnya dengkulnya dioperasi dulu apa segala macam, diambil hormon apa segala macam, mending Coach tinggi banget, dan itu udah diakuin bahwa kan bahaya kan kayak gitu kan, mungkin pengennya iya kan, tapi ini kaitannya coba bentuk fisik, bagaimana sifat lo dipersepsikan, finansial lo, kan maksud gue gini, pada saat lo mengatakan gue pendek dan gue nggak pede, kalau ini benar harusnya orang yang paling pendek paling nggak pede dong. Tapi kan nggak seperti itu. Napoleon, Hitler tuh orang-orang pendek semua, bener kan? Napoleon tuh tinggi lebih pendek dari gue, 150 malah. Oh ya? Iya, pendek. Ya, dan bahkan sebagian orang pendek itu mengkompensasi kependekannya dengan suaranya lebih keras, lebih lantang supaya didengar gitu, benar? Benar kan? Benar kan? Sifat, kalau benar karena satu hal lo nggak pede karena sifat lo, berarti orang-orang yang punya sifat itu semua nggak pede dong. Tapi kan nggak kayak gitu.
Bener gak? Kalau karena finansial lo gak pede, maaf, pasti ada orang yang di bawah lo, sebagaimana pasti ada orang yang di atas lo, bener gak? Kan lo gak boleh punya asumsi karena gue cuma dapat gaji 5 juta berarti gue gak pede. Lah gimana dengan orang yang gaji 4,9 juta, orang yang gajinya 3 juta gitu, paham ya? Tapi artinya alasan-alasan ini adalah persepsi bagaimana lo dilihat orang lain. Lah kalau yang tidak gimana? Dia nggak mau mengatakan tidak gara-gara kalau gue katakan tidak terus salah. Jelas lah. Bukan kalau gue mengatakan tidak artinya gue nggak setuju sama orang. Orang nanti nggak suka sama gue karena gue nggak setuju sama dia. Clear banget kan? Iya. Sama yang kayak nggak ada juga ya, tidak ada. Nggak ada. Kalau gue bilang nggak ada artinya gue mengecewakan orang. Kalau gue mengecewakan orang, orangnya nggak suka pada gue. Padahal gue butuh disukai. Paham ya? Jadi problem terbesar kepercayaan diri itu bukan pada orang lain, tapi pada persepsi lo akan bagaimana lo ingin dilihat orang. Dan kalau lo gini, antara lo mengejar disukai orang sama disukai sang pencipta, itu bisa jadi sama, bisa jadi berlawanan, tapi lebih sering berlawanan. Bener gak sih? Okay. Bener gak? Iya. Pada saat gue muji Derry, gue nge-like postingan dia, Derry suka gue pagi itu. Tapi pada saat siang gue kasih komentar pedes ke Derry jadi gak suka sama gue misalnya. Ya kan, terus jadi dipotong, terus gue dimasukin lagi ke postingan berikutnya gitu. Misalnya arahnya saya tahu. Gini kok, saya klarifikasi ya. Ini orang udah nyerang saya berkali-kali. Paham. Dan kayaknya butuh lo hak jawab notice. Iya, lo menggunakan hak jawab. Saya kasih panggung tuh orang. Alhamdulillah gitu. Dari kasih panggung. Jadi lo ngebayang gak, Der? Antara persepsi lo tentang bagaimana lo harusnya dilihat sama orang itu pelik banget lo. Karena pada saat gue disukai sama Derry, belum tentu gue disukai Renat. Bener gak? Okay. Kalau gue disukai Derry sama Renat, belum tentu gue disukai Aldan. Lo kebayang gak kalau ada 100 orang, lo punya 100 follower, kebutuhan lo adalah disukain 100-100-nya. Lo serba salah, men. Capek lo sih. Mau ngapain aja pasti salah, dan lo pasti punya alasan untuk gak pede. Lo pasti punya alasan untuk gak pede. Bener gak? Karena gue gak dapet approval dari yang itu. Loh tapi kan yang itu suka. Iya tapi yang itu gak suka. Lah jadinya fokus lo pada yang gak suka. Paham ya? Iya. Sementara lebih mudah menurut gue, lebih masuk akal, lebih waras untuk cari tahu aja apa yang diharapkan sang pencipta dari lo. Oh ini nyambung dong berarti dengan pola beragama. Ya. Misalnya contoh, orang-orang kita nih misalnya mungkin yang euforia ngaji walaupun gak semua ya. Tapi kadang kan kayaknya mau nyarinya kesalahan terus. Haram gak ya? Salah gak ya? Salahnya di mana ya? Coba kita lihat nih. Dan kadang-kadang ya maaf ya Dan. Jangan-jangan. Ini gue refleksi ke diri gue sendiri. Pada saat gue menyebut itu salah, gue jadi lebih dihormati. Gue merasa lebih dihormati. Gue merasa lebih dilihat taat. Gue merasa lebih dilihat strict. Mungkin gak Dan? Ya, ini gue ya. Jadi pada saat gue mengatakan orang itu salah, ini haram, sebenarnya gue jangan-jangan niatan gue itu bukan untuk menunjukkan mana kebenaran. Jangan-jangan niatan gue adalah untuk dirayakan orang bahwa gue punya ilmu. Itu bahasanya jelek banget sih, dirayakan orang untuk kelihatan gue punya ilmu. Bahwa gue tegas dalam mengatakan mana yang salah. Iya, kenapa sih? Iya, kenapa nggak sibuk ngurusin pas yang mana yang hak, mana yang benar, ikutin, bukan sibuk ngurusin kasus nyari-nyari kesalahan misalnya. Karena nggak ada hingar-bingarnya dong. Kan menurut gue gini, kalau mau dirayakan gitu ya? Iya, makanya bahasa gue dirayakan. Kalau misalnya gue melihat kesalahan Derry, terus gue datang ke Derry pakai jalur pribadi misalnya gitu ya, atau gue ngomong bahkan jalur pribadi menurut gue kalau di media sosial tuh nggak tepat, karena lo nggak bisa ngebaca niatan di situ, kan nggak ada wujudnya orang. Ketemu dong. Dan lo harus mencoba, bukankah kita sebagai Muslim ya? Berusaha mencari uzur untuk semua kesalahan orang sebelum akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan ngaco tuh orang. Betul nggak? Okay. Udah gitu ngaco tuh orangnya kita taruh di di lini masa lagi supaya semua orang tahu bahwa dia salah dan gue benar. Betul nggak? Okay. Jadi udah menutup ruang untuk bisa diskusi, karena udah pasti yang terjadi adalah oposisi. Lo pasti berbeda pendapat sama gue. Ini yang gue alamin coach ketika ada seseorang yang nyerang ke gue dengan langsung menghakimi bahwa Derry ngundang orang ini bersama orang ini salah. Ya, kan langsung
posting dan jujur ya, gue pernah ada kasus seperti itu. Justru malah bukan gue happy ya, bukan gue merasa punya pengikut, bukan. Tapi ternyata malah dia juga yang diserang sama orang-orang gara-gara, kalau mau nasihatin 4 mata dong. Itu karena itu mudah dan bisa dirayakan. Gue kalau dari ini orang di pinggir jalan yang dengan segala hormat gitu ya, nggak punya kasih solusi, nggak punya corong. Kalau gue gue coba mengoreksi dia, nggak ada yang lihat lah. Tapi kalau gue mengoreksi lo di jalur umum, di tempat yang kemudian semua orang ngelihat dan darinya juga ada di satu media, kontroversinya di situ. Langsung tuh congratulations, keren lo benar, mantap. Kan? Emang harganya apa sih pada saat mengatakan orang bilang gini, Derry kamu benar, Derry dia salah. Ya kan confidence jadi naik, coach. Bukan, itu confidence. Ego. Yang naik ego. Bukan confidence. Bukan. Kalau confidence itu kaitannya itu adalah dengan bagaimana kita clear dengan image kita. Jadi bukan pembenarannya kayak, tuh kan, pede gue jadi mau ngapa-ngapain. Oh ini bener nih. Itu pede yang 11-12 sama yang tadi gue bilang, yang lihat ke kaca terus ngomong sama diri lo sendiri, lo ganteng, lo bisa. Tapi pada saat lo ngomong lo ganteng, pas keluar lo ketemu Hamish gitu kan, lebih ganteng, lebih tinggi, lebih cakep, lebih wangi, dan lo ngerasa nggak ada gunanya gitu kan. Bener gak? Atau kalau nggak ngeliat di publik, lo ngeliat di lini masanya, terus lo ngerasa omongan lo tentang lo ganteng jadi percuma gitu. Atau yang lebih buruk lagi, itu dari nggak ada basisnya lo ngomong gitu. Ya, lo ngomong lo pede adalah karena iya, kalau gue ngomong gue pede lebih bisa dipercaya orang. Lagi-lagi yang lo cari ridho manusia-manusia yang ada di sekeliling lo, sehingga lo akan melakukan apapun yang menjadi artefak ya, tanda lo pede. Salah satunya adalah nyalain orang. Kan dia pede menyalahkan orang, artinya dia punya basis, punya ilmu untuk menyalahkan orang. Itu bahaya sekali. Karena yang lo angkat itu bukan kepercayaan diri. Kepercayaan itu kata lainnya belief ya. Belief itu kata dasarnya dalam agama kita apa? Percaya. Iman, iya. Bener gak? Iya. Jadi pada saat saya mengatakan saya percaya diri, sebenarnya itu kata lain mengatakan saya beriman. Bener gak? Iya. Bener gak? Dan pada saat saya mengatakan saya beriman, artinya apa? Lo tunduk kepada Allah atas apa yang Allah kehendaki padamu. Jadi yang lain tuh jadi sunyi, Der. Perkataan orang itu udah gak mengganggu lo lagi. Kenapa? Karena gak relevan lagi. Pada saat lo mengatakan satu hal dan lo yakin kebenaran itu, 1000 orang mengatakan lo salah. Ini dengan catatan lo benar ya, Tapi lo benar, lo gak merasa perlu mengomentari satu-satu dari 1000 orang itu. Lo udah begini. Dan lo ditenangkan lagi, hati lo tuh dikokohkan karena saya punya keyakinan, ya Allah, saya melakukan ini atas dasar mengejar kebenaranmu, mencari ridhomu. Dan mungkin orang-orang di sekeliling saya menentang itu, tapi saya hormati mereka dengan saya mendengarkan mereka. Kan kita terus ada pertanyaan gitu kan dari netizen gitu kan, dari kasih sulit. Sampai kapan kita harus dengerin? Bener nggak? Bener nggak? Iya. Jawabanku mau tahu. Sampai kapan lo harus dengerin? Sampai titik di mana lo nggak perlu dengerin. Bener nggak? Karena gini, kebaca kok pada saat orang bicara itu ingin memberikan feedback atau ingin merayakan komentar dia sendiri. Kebaca nggak? Lo pasti pembicara publik, lo pasti sering ketemu banyak orang, lo tahu. Kalau ada orang pertanyaannya sendiri 10 menit. Tahu banget gue. Tahu kan? Tahu lah. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa cerita untuk menjelaskan apa yang saya ingin sampaikan. Terus dia ngomong 5 menit, 6 menit, 7 menit, 10 menit. Terus dia nggak nanya. Dia cuma ingin mengatakan lo salah gitu kan. Dia ingin terlihat bahwa lo tuh lebih benar dibanding dia, gitu ya? Iya, itu ego. Hati-hati. Sering banget. Yang lo angkat itu jangan-jangan kebutuhan lo untuk dilihat orang. Dan kalau udah masuk ke ranah itu bukan kepercayaan diri, itu ego. Kalau orang yang percaya diri, orang yang beriman, dia itu senangnya dia menikmati keheningan ataupun keramaian. Dua-duanya dia nikmatin. Tapi di keramaian dia nggak merasa perlu ikut beramai-ramai. Dalam keheningan dia ngerasa kesepian. Nah ini menarik nih Coach. Masya Allah. Ini ada nyambungnya nggak dengan satu figur lah, mau itu orang atau segala macamnya, mencari-cari kesalahan-kesalahan orang. Karena mungkin dia saingannya, karena gini, mungkin dia adalah kompetitornya, sehingga dikorek-korek sehingga pokoknya dia salah. Orang yang mencari kesalahan orang lain dengan catatan
mencari-cari ya. Iya. Tujuannya adalah untuk membuat dia merasa lebih benar nggak? Iya. Paling enggak merasa lebih benar dari Derry. Iya. Dan itu sumber keyakinan dia menurut versi dia. Iya. Atau gini, lu udah merasa rendah banget, lu nggak perlu ngerendahin siapa-siapa karena lu udah ada di titik paling rendah. Kita selalu pakai ilustrasi. Kalau lu ada di lantai 10, turun ke lantai 9 tuh kayaknya problem besar. Tapi kalau lu udah di basement 3, dari basement 3, lu nggak merasa perlu apa-apa ya, gue di basement 3. Dan bukankah kita perlu menetapkan rasa seperti itu kepada Allah? Kenapa? I am slave Abdullah, benar gak sih? Yeah. Abdillah kita, saya tuh abdinya Allah. Mau sehebat apapun dipersepsikan seluruh manusia, I'm just a slave. Ya, keinginan saya ini adalah mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Benar gak? Jadi pendapat orang penting gak? Enggak. Tapi kalau pendapat orang itu berharga, gue ambil, gue internalisasi. Kalau dia udah mulai ngomong gak jelas, ya udah tinggalkan. Jadi dia jalan di yang sepi, hayu. Jalan di yang rame, hayu. Iya betul. Jadi makin kelihatan nih ketika ada seseorang seperti itu, sementara mungkin dia dirasa dia lagi nggak percaya diri, dia posisi ada di bawah si orang ini. Akhirnya segala cara dilakukan untuk menginjak dia agar menjadi tumpuan bahwa kelihatan nih gue ternyata lebih baik dibanding dia. Padahal sementara orang itu nggak belum. Menjadi percaya diri tidak sama dengan mengusung ego. Tidak sama. Drill menjadi percaya diri adalah punya kejelasan, clarity, misi hidup lo. Purpose of life lo apa? Kalau lo udah punya purpose of life, ingin memberi solusi untuk banyak orang, fokus lo adalah di situ. Karena lo tahu ini keridoan lo yang lo kejar, keridoan Allah yang lo kejar ada di sini. Sehingga pada saat lo mengatakan logonya jelek, upaya lo nggak maksimal, jenggot lo kepanjangan, kan akhirnya fisik kan semua kan? Iya kan? Iya kan? Ngomong lo nggak jelas. Setiap kali ada narasumber ngomong lo potong-potong gitu kan. Namanya juga podcast gitu kan. Iya kan? Akhirnya lo gak terganggu. Kenapa? Karena lo udah fokus kepada apa yang bisa lo berikan kepada yang nyata ke yang lain. Dan yang lo kejar itu bahkan bukan approval dari orang lain, dari Sang Pencipta. Karena lo tahu imbalan terbaik itu bukan dari kanan kiri, dari atas. Bener gak sih? Iya. Jadi bekutetan aja, orangnya akan sibuk di situ aja gitu. Ya, dia nggak akan, indikasinya apa sih? Seberapa terganggu lo akan ucapan orang. Kalau lo masih sangat mudah terganggu, jangan-jangan lo bukan punya problem kepercayaan diri, lo punya problem ego, bro. Dan problem ego itu harus diredakan dulu sebelum lo bisa memunculkan kepercayaan diri. Karena kalau enggak, lo menyebut itu kepercayaan diri, tapi sebenarnya itu ego, bro. Paham ya? Iya. Dan banyak sekali orang terjebak di sini. Ya. Terus, Mas, gue ingin perlu merasa berguna, hidup gue ini untuk impact. Makanya gue posting ini setiap hari, Mas. Tapi kenapa ya postingan hari ini kok turun ya yang likes? Loh, tunggu, lu tuh nyari berdampak atau lu butuh posting yang di like? Itu dua hal yang berbeda. Paham ya? Karena kalau berdampak, lu nggak butuh ada komentar orang kan? Tapi tetap dilihat bisa jadi. Bisa, tapi itu ikutan hasil by the way-nya, bukan fokusnya. Paham ya? Betul. Kebermanfaat lo ukurannya adalah seberapa lo kemudian semakin yakin atas apa yang lo jalankan, pilihan lo itu semakin lo ajak dan lo dapat ketenangan dalam proses itu. Apakah dipuji atau dikritik? Ya enggak? Apakah didiemin atau dicela atau dibanggakan, sama aja. Ya. Tapi kalau yang lo cari, yang lo baca tuh, kalau pujian orang lo yes. Terus kalau ini kurang ajar orang, ya kan? Atau kalau nggak ada yang komentarin, gimana sih gue harus lebih kontroversial lagi? Ya, itu something is not right. Iya. Paham ya? Ini buat teman-teman coba deh, kolom komen digunakan untuk bertanya. Kira-kira atau mungkin lo punya share atau pengalaman apapun itu terkait dengan confidence atau kepercayaan diri. Misalnya di sebuah organisasi melihat ada dua di atas lo misalnya, atau bos atau manajer, kok ini tipenya ini yang begini ya, gue ngadepin kalau yang ini begini, ataupun apapun nih coach ya. Nah, itu bisa share di bawah ya. Bisa, dan interaksi lo dengan orang dalam melihat menurut lo orang percaya diri itu seperti apa sih. Kalau ini tercermin di bos lo, ini tercermin di anak buah lo, di temen lo, boleh di share atau lo sendiri gitu. Dan litmus testnya, checkingnya nih, ini lo isunya kepercayaan diri atau ego. Coba dengar kritikan orang yang lo tersinggung gak?
Iya, atau enggak misalnya dia coba mengkritik seseorang dan responnya gimana nih? Betul. Iya kan, apakah memang dia playing victim dibalikin ke lo? Kayak misalnya lu ngeritik sesuatu di sebuah organisasi gitu kan, mau ngasih masukan pendapat, tapi kok responnya, loh kok begitu? Ini begini dong. Terus akhirnya bikin lo jadi kayak gimana nih? Apa cerita-cerita tentang selama lo berorganisasi, mungkin komen di bawah kali ya. Karena abis ini yang kita mau bahas setelah self confidence ini, Pradi udah paham ya mekanikanya, punya clarity, purpose of life, clarity, misi, ya. Dan clarity misi itu nanti kita obrolkan lagi mekanikanya gimana sih, gimana gue bisa punya clarity soal purpose of life gue, gitu. Karena jangan-jangan ini bukan gitu. Purpose of life ini sekedar untuk bocoran, adalah soal bagaimana lo bisa menemukan makna dalam keseharian lo. Kan banyak orang menemukan makna baru pada saat dapat kesempatan ngomong ini di panggung. Tapi abis dia turun dari panggung dia nggak nemu makna. Nah, makna itu terjadi pada saat setiap saat lo bangun tidur, melek mata, lo punya makna kenapa lo ada di dunia ini. Itu bentuk dari purpose of life. Orang-orang yang mempunyai kejelasan itu akan lebih mudah percaya diri. Tapi ada proses lainnya. Proses lainnya adalah otentik ke diri lo sendiri. Makanya lo gak keberatan untuk menyampaikan ketidaksetujuan. Lo gak ada masalah untuk menyebut, maaf saya gak sependapat dengan Derry. Gak ada masalah. Karena gue tahu gue gak butuh disukai oleh Derry satu. Tapi gue juga bukan melakukan ini supaya Derry benci sama gue karena gue gak suka Derry. Gue menyampaikan ini karena Derry butuh tahu, titik. Oh, ini sehat ya kalau begini? Sehat. Jadi bandul yang satu tuh bandul victim kan, ya kan, korban kan, kurang ajar nih Derry nih kayak gini, gue bales dah. Yang satu lagi pelaku, ya emang suka-suka gue dong, lo mau apa? Dua-duanya buruk, lo bagusnya di tengah. Iya. Paham ya? Iya. Ini sehat nih. Kenapa? Kadang kita juga terlalu takut untuk mengatakan tidak, apapun itu, mau itu pendapat, ide. Tapi sementara nanti digas aja sama si bosnya misal, atau manajer lo, supervisor lo, taunya ternyata terus jalannya salah lagi. Lo merasa harus perlu menyampaikan persetujuan lo saja, padahal lo nggak setuju. Iya. Kenapa? Ya supaya dia suka sama saya. Tapi lo nggak setuju? Enggak. Lah gimana? Ya, itu yang menurut gue isu confidence yang paling besar, dan efeknya bisa dahsyat sekali ya. Pada saat kemudian lo nggak confidence, lo egonya naik, dan lo merasa seluruh dunia adalah musuh lo, bahkan keluarga lo adalah musuh lo, dan musuh itu harus dilenyapkan. Case yang tadi itu, paham kan? Itu kayak ulir skrup tuh turun tuh karena pikiran lo tuh. Iya kan? Pertama setan yang bisikin lo. Kemudian lo meyakini itu, jadi lo jadi setan buat diri lo sendiri gitu kan. Terus lebih ke bawah lagi lo jadi setan buat semuanya. Karena yang lo suarakan adalah kebencian. Ya, bukan kebenaran. Ya itu. Makanya kasusnya kan jadi dia ngeracun sekeluarga itu. Gue gak ngebayang ya proses yang bisa mengantar dia ke titik itu ya. Dan dia dalam alam pikir dia, gue khawatir ya, dia tuh korban keluarganya. Iya. Paham ya? Oke. Dan dia merasa berhak melakukan itu. Ini bentuk perlawanan gue. Karena keluarga gue tuh kurang ajar. Gue gak dihargai. Gue gak pernah dipuji. Yang dipuji selalu kakak gue. Akhirnya kan pikiran kan cepet ya. Ya udah semuanya harus dilenyapkan. Itu udah setan. Jadi menurut gue langkah pertama adalah jangan pernah merasa sebagai korban, sebagaimana jangan pernah merasa sebagai pelaku. Biasa aja. Dan ini pun berlaku di sebuah organisasi kan ya. Dimanapun dalam keluarga berlaku. Kan bahwa istri lo hari itu nggak senyum bukan berarti dia dia menolak lo sebagai suaminya. Pada saat bos lo menegur lo dengan keras, mungkin di depan orang lain, itu pun juga salah ya. Kan bukan berarti itu menegaskan ukuran lu cuman itu aja. Lu kan gak didefinisikan oleh kesalahan lu, kecuali lu memilih demikian. Ya gue kesalahan gue yang kemarin itu ya, sampai kapanpun ya gue kesalahan itu. Ya gimana, lu gak akan maju-maju, gak akan bisa dapat confidence. Ya itu problem lo confidence. Yang satu lagi berlebihan, bahwa gue gak mungkin salah. Kenapa? Karena gue udah 15 tahun pengalaman kerja. Gak logis. Emang 15 tahun pengalaman kerja artinya lu gak bakal bikin salah? Gak pernah bikin salah. Enggak. 15 tahun pengalaman kerja artinya lu punya modal yang lebih banyak untuk bisa menakar. Tapi dalam takaran itu bisa jadi lu benar, bisa jadi lu salah. Itu baru benar. Tapi kalau lu menggunakan itu sebagai alasan, gue udah 15 tahun kerja dibandingin dengan lo, jadi gue tahu mana yang benar. Enggak, gue berpeluang untuk tahu yang benar lebih banyak, lebih besar, boleh. Tapi belum tentu apa yang lo sampaikan itu kebenaran. Siap diuji gak? Kita bahas next week ya. Bahas ya. Iya, nanti kita bicara ya. Purpose of life. Oke. Coach kasih solusi.